2 bulan menjelang pendaftaran bakal Capres-Cawapres, sudah terbentuk 3 poros koalisi. Ketiganya sudah sama-sama menyepakati bakal Capres, tetapi selalu menemui jalan buntu soal Cawapres. Nama-nama lama tak kunjung dipilih, nama baru pun mencuat. Seperti nama putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Dalam sigi yang dirilis Lembaga Survei Indonesia LSI, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres yang paling tinggi tingkat kesukaan terhadap dirinya dan populer. Angkanya bahkan menyentuh 66,5% dan 82,6%. Namun dalam survei ini, kader muda PDI Perjuangan tersebut dipasangkan dengan baca pres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo Subianto. Dipasangkan dengan baca pres dari partai lain, Gibran menanggapi ringan. Dia bahkan menilai survei tersebut salah. Salah survei. Nggak mungkin. Nggak ada yang mau milih saya. Nggak mungkin. Survei ini salah. Saya juga belum ngapa-ngapain. Nggak mungkin. Ya? Mantau survei kayak gitu nggak? Enggak. Kalau mantau sih lebih ke rica-rica. Perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengenai batas usia Capres-Cawapres masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Jika dikabulkan, maka Capres maupun Cawapres diperbolehkan berusia 35 tahun. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membuka peluang bagi Gibran yang tahun ini akan berusia 35 tahun untuk maju sebagai Cawapres jika memang sudah diperbolehkan secara konstitusi. Kita mencermati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Bukan hanya Gibran, nama lain yang juga belakangan santer disebut berpeluang menjadi cawapres adalah Yeni Wahid. Setelah hubungannya dinilai sejumlah pihak renggang dengan Partai Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Yeni dalam beberapa kesempatan tampak akrab dengan bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, terutama saat kunjungan Gubernur Jawa Tengah tersebut ke kediaman Sinta Nuriyah Wahid. Di poros KPP, sosok bacawa pres juga makin melebar. Nama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh juga sempat mencuat, meskipun langsung dibantah sebagai candaan semata. Calon wakil presiden dinilai jadi penentu di Pilpres 2024. Tapi mengapa belum ada satupun koalisi yang berani menentukan pilihan? Selamat malam, saya Christian Grich, Anda menyaksikan Obrolan Malam. Tadi kami sudah sampaikan pertanyaan buat Anda. 3 poros koalisi sementara sudah terbentuk, ada 3 baca pres, bakal calon presiden dengan tingkat elektabilitas tertinggi, 3 teratas, tapi cawapresnya masih katanya sudah mulai mengerucut, tapi mulai melebar lagi, bahkan tadi kami sebutkan ada nama-nama baru yang muncul, termasuk ada Yeni Wahid dan juga Gibran Rakabuming Raka. Saya ajak Anda ngobrol dengan perwakilan dari 3 koalisi sementara, 3 baca pres yang sudah ada, yang sudah bergabung secara virtual. Jadi cawapresnya Pak Prabowo jadi rebutan. Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies. Gitu ya, Mas. Tapi saya pengennya malah sama Mas Ibas. Ya, saya perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Ada Deddy Sitorus, Sekretaris Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo. Selamat malam Bang Deddy. Malam, apa kabar? Kabar baik, kemudian juga ada Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Bang Andre, selamat malam. Malam Christian, malam Bang Deddy, malam Bang Herzaki. Nah, ada Mas Herzaki nih. Malam Bang Deddy. Sudah pakai nomor tulisan AHY dan nomor 14 ya, nomor Partai Demokrat nih hadir bergabung malam ini. Terima kasih sudah bergabung, kita masih menantikan nanti ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Tapi saya mau ke Bang Deddy lebih dulu karena kita bahas di sesi awal ini adalah mengenai kemunculan nama Mas Gibran.
tidak hanya kemarin terakhir memang tadi sudah kami kutip Mbak Puan bilang ya kalau memang MK memutuskan boleh 35 tahun ya kami membuka peluang untuk juga mencalonkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Ini supaya nggak diambil gitu sama Bang Andre oleh Gerindra karena muncul survei dari LSI bahwa Gibran atau Mas Gibran adalah calon wakil presiden dengan tingkat likability ya kesukaan dan popularitas paling tinggi kalau mendampingi Pak Prabowo. Begitu Bang Deddy? Ya, saya kira itu bukti bahwa PDI Perjuangan itu melakukan dialektika dengan perkembangan lapangannya. Jadi kan politik hari-hari ini semakin mendekati garis start itu kan semakin dinamis. Jadi semua peluang itu ada dan kita merasa senang karena semakin banyak pilihan. Misalnya kemarin Mas Ganjar ketemu dengan Mbak Yeni, lalu tadi bertemu dengan Caimin, ya mungkin dalam waktu tidak terlalu lama ketemu Mas Haye lagi. Artinya kita banyak stok ya, yang rata-rata semua usia muda dan itu yang menyenangkan gitu ya. Saya kira juga di kubu Pak Prabowo juga kan banyak opsi-opsi yang disebutkan. Jangan-jangan nanti gua sama Andre satu tim kita juga nggak tahu nih. Karena politik ini begitu dinamis dan semua itu adalah untuk kepentingan bangsa. Dan itu kita harus bangga ya karena politik hari ini tidak terlalu panas seperti 2014-2019. Ini adalah memang satu periode transisi kita ya. Karena generasi-generasi yang lebih senior ini kan tentu ini adalah putaran terakhir gitu. Kita tentu menganggap ini pemilu yang sangat penting sehingga di kita pun dinamika itu mau tidak mau terpengaruh gitu. Karena itulah realitanya kita nggak bisa bantah gitu Mbak. Jadi membuka peluang bahwa pasangan calon presiden maupun wakil presiden sama-sama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sudah juga dikomunikasikan dengan kawan atau mitra kerjasama politik lain, ada Hanura, ada Perindo, ada P3 ya? Ya Mbak Puan kan merespon apa yang menjadi diskursus publik, yaitu adanya potensi atau rumor terkait pencalonan Mas Gibran. Dan tadi seperti Mbak Pristian sebutkan juga kan LSI menangkap elektabilitas dari Mas Gibran itu kan cukup bagus gitu ya. Tetapi artinya ada peluang ke sana. Tetapi apakah kemudian itu menjadi sesuatu yang rasional atau katakanlah sesuatu yang yang realistis, nanti kan tentu juga kita melihat kesiapan Mas Gibran gitu ya. Karena beliau berkali-kali kan menampik bahwa beliau masih muda dan ingin banyak belajar atau menyelesaikan amanahnya di Solo gitu ya. Saya kira dialektika antara kehendak rakyat, diskursus publik dan dinamika di dalam partai serta para koalisi partai tentu masih akan sangat menentukan ke depan. Dan ini semakin hari, ini bukan per minggu lagi, ini per hari akan semakin cepat nih. Ini Andre sama Herzaki juga pasti akan terus dipusingkan semakin dekat kontestasi ini. Saya aja sampai nggak bisa pulang Mbak ke dapil Mbak ini gara-gara ini Bang Andre terus bergerak, Jaki terus bergerak, kita pun jadi harus duduk manis di Jakarta ini. Nih Mas Herzaki, jadi kalau KPP sendiri gimana tadi kalau Mbak saya nggak tahu itu berkelakar atau enggak tuh Mas Gibran. Mas Herzaki berkelakar atau enggak tuh Mas Gibran? Mas Gibran bilang bahkan saya menunggu nih pinangan dari Mas Ibas katanya ketika ditanya ini mau jadi cawapresnya Pak Ganjar atau mau jadi cawapresnya Pak Prabowo, katanya masih nunggu pinangan dari Mas Ibas. Maunya Mas Ibas, masih nunggu pinangan dari Pak Anies. Oke, di KPP sendiri sudah seberapa mengkristal satu nama cawapres untuk seorang Anies Baswedan? Apakah masih harga mati buat seorang AHY untuk menjadi cawapres? Atau ada Yeni Wahid atau bahkan ada Surya Paloh tadi kami sebutkan? Ya, terima kasih Mbak Pristian. Saya salut nih dengan konsistensi Mbak Pristian. Dari Oktober 2022 sampai dengan sekarang pertanyaan tetap sama nih, kan? Apakah harga mati bagi Demokrat Mas AHY sebagai cawapres? Nggak pernah harga mati. Ya, kami ingin sampaikan ya. Pertama mesti diingat bahwa perubahan itu adalah semangat yang diperjuangkan oleh Demokrat. Jadi ada semangat, ada nilai perubahan yang ingin diperjuangkan dulu. Lalu kami mencari teman sepaham, sehingga kami membantu koalisi. Nah dari koalisi perubahan ini kami cari siapa nih capres dan cawapres terbaiknya. Nah bertemulah yang namanya Mas Anies Baswedan. Jadi jangan dibalik-balik dulu nih gitu kan. Kami bukan
Wah, Demokrat mau Mas Ahy jadi cawapres, lalu keliling kemana-mana, siapa nih yang mau berkoalisi dengan kami? Nggak gitu. Nah, itu silakan kalau ada yang punya pola pikir seperti itu, partai lain. Tapi kalau dari kami, sikapnya tidak. Kami dari nilai-nilai perubahan, kami perjuangkan, mencari teman sepaham, lalu barulah punya capres. Dan sekarang sedang dalam proses bagaimana kami nanti akan mendeklarasikan cawapres. Kalau dari kami, cawapres sudah tuntas sebenarnya. Cawapres sudah tuntas, sudah ada satu nama, nanti untuk masalah pengumumannya itu wewenangnya seperti biasa, seperti yang sudah kami sampaikan ke publik sebelum ini, itu menjadi wewenangnya atau ranahnya Mas Anies gitu. Jadi kita tunggu aja Mas Anies. Jadi kalau dari kami dengan dinamika waktu yang tepat itu ditunggu kapan Mas Herzaki buat mengumumkan? Ya, kalau dari Demokrat kan terus mendorong lebih cepat bagi kami, misalnya untuk di Agustus ini akan sangat baik, karena kan ada dua hal nih terkait dengan masalah pengumuman cawapres ini gitu ya. Satu, masalah waktu yang semakin dekat dengan Pilpresnya sendiri, kita hanya punya waktu 6 bulan mengkomunikasikan pesan perubahan itu dengan satu paket lengkap yang kami harapkan, ada capres dan ada cawapres. Yang kedua adalah masalah kepastian yang diharapkan oleh publik. Ini kan mohon maaf nih, kita kalau belum punya cawapres saat ini, orang masih banyak berdialektika, ada rumors ya, berpikir bahwa ini Mas Anies jadi nggak ya? Nanti kalau cawapresnya si A, nanti partai yang ini mundur misalnya, atau kalau misalnya cawapres si B, malah partai ini yang keluar. Itu benar tidak? Kemudian kita ingin. Itu benar tidak? Ya enggak. Itu enggak benar. Tetapi makanya tadi, namanya kan yang berkembang di publik. Kita ingin memberikan kepastian kepada publik. Karena itu kami terus mendorong bahwa 6 bulan adalah waktu yang menurut kami udah paling ujung nih sebenarnya. Tapi lagi-lagi semua kami serahkan kepada Mas Anies Baswedan. Tapi kalau nama Mas Gibran saya belum pernah dengar ya. Mas Gibran belum pernah dengar. Mungkin jadi saya mau konsisten juga dengan pertanyaan-pertanyaan saya dulu ya, sejak Oktober tadi kan Mas Herzaki bilang ya, saya dari Oktober lalu tuh nanya hal yang sama. Termasuk satu pertanyaan ini Mas Herzaki, kalau misalnya Mas Ahy tidak dipilih oleh Pak Anies sebagai calon wakil presiden, Demokrat masih bersama dengan KPP atau mau menerima pinangan dari seorang Mbak Puan untuk ngajak masuk aja lah sekalian deh ke gabung dengan PDIP deh? Ya gini, kalau Mbak Puan ini kan dengan teman PDIP ini kan juga sahabat-sahabat lama juga gitu kan, sahabat dekat juga Mas Ahy dan Mbak Puan gitu. Tentunya semua komunikasi kita jalin dengan baik. Bagaimana misalnya teman-teman PDIP, partai besar yang 2 periode terakhir ini ya, kader terbaiknya menjadi pemimpin di negeri ini. Demokrat sebelumnya 2 periode, tentu kalau misalnya bersatu kan menjadi suatu kekuatan yang amat besar gitu. Tapi tentu saja kalau saat ini Mbak Puan dan Mas Ahy ini kan politisi muda yang sangat cemerlang dan saling yang kita lihat punya etika dan integritas yang luar biasa. Saya menghormati. Mas Ahy menghormati Mbak Puan punya Mas Ganjar saat ini, dan Mbak Puan menghormati Mas Ahy saat ini mendukung Mas Anies Baswedan. Nah, kemana angin melangkah ke depannya ya kita lihat ya. Seperti tadi Bang Didi sampaikan, pertemuan-pertemuan di antara Mbak Puan dan Mas Ahy ke depan juga akan terus kita lakukan, karena bagaimanapun membangun bangsa ini tidak bisa sendirian gitu. Nah, ini yang kami ingin tidak sampaikan. Sendiriannya itu dengan di dalam satu koalisi atau enggak, itu mau dijawab sekarang apa enggak? Oh, udah pasti nggak mungkin dalam satu koalisi dengan Bang Deddy, nggak mungkin. Karena PDIP tidak mengenal koalisi, Mbak. PDIP hanya mengenal kerjasama. Nah, saya lupa pertanyaannya. Bisa nggak jadi satu kerjasama, menjadi kawan kerjasama politik? Ya, mungkin saja ya. Namanya kita kan terus berproses. Nah, kawan ini kan nggak pasti selalu dalam konteks Pilpres putaran pertama, bisa Pilpres putaran kedua satu ya kan. Bisa juga nanti di pemerintahan ke depannya. Jadi banyak Pak sebenarnya. Dengan Bang Andre juga seperti itu. Ini kan kita komunikasi semua harus kita lakukan, karena bagaimana membangun bangsa ini tidak bisa sendirian. Tapi memang saat ini Bang Andre punya jagoan Pak Prabowo, Bang Deddy punya jagoan Mas Ganjar, saya dan Mas Ahy ini di Demokrat punya jagoan namanya Mas Anies. Nah, kita lihat nanti berproses sampai akhir November seperti apa. Apakah tetap 3, apakah menjadi 4, atau bahkan mungkin bisa 2 mungkin. Tapi harapan kami tetap 3 atau 4. Oke, Bang Andre, ini kayaknya ketinggalan dari KPP kata Mas Herzaki tadi di KPP udah mengerucut nih satu nama cawapres, meskipun belum dibuka-buka juga siapa namanya. Kalau di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya banyak banget kayaknya ya. PAN menyodorkan Pak Erick Thohir, belakangan ada Golkar, Pak Erlangga juga katanya calon wakil presiden, ada Mas Gibran dari hasil survei LSI terbaru, ini ada Gus Muhaimin yang sudah menjadi kawan koalisi lama. Jadi siapa nih Bang Andre? Nah, ini agak menarik nih, Herzaki. Sama kami pertanyaan Presiden sudah berubah nih.
nggak kayak dulu lagi kan Pak Caimin akan dideklarasikan gitu ya. Biasanya gitu. Jadi kalau sama Herzaki masih konsisten, apa saya agak berubah dikit nih, Christian. Jadi gini, Christian. Kami dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, alhamdulillah bertambah kekuatannya dengan bergabungnya PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. Ini patut kita syukuri. Nah, mengenai mekanisme cawapres, saya ingin sampaikan bahwasanya pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia. Jadi tidak akan ada voting dalam pengambilan keputusan siapa cawapres yang akan diusung bersama. Lalu yang kedua, cawapres yang kami usung dan akan diputuskan otomatis nanti cawapres yang sudah disetujui dan didukung oleh seluruh partai. Jadi tidak ada yang ditinggalkan atau diabaikan. Bahkan yang ketiga, Pak PKB dan Gus Muhaimin tetap memegang peranan penting, kunci penting dalam penentuan cawapres yang akan dibahas bersama-sama. Jadi kami optimis ini akan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Karena kita percaya seluruh ketua umum yang ada adalah merah putih dan demi kepentingan bangsa yang kita cintai ini. Jadi siapa nama yang terpilih, nanti kita tunggu saja hasil musyawarah untuk mufakat itu. Bisa Mas Gibran, kalau memang Mahkamah Konstitusi nanti memutuskan. Bisa Mas Ganjar juga, kan kata Bang Didi, kita kan tidak tahu politik ke depan. Bisa juga Pak Erick Thohir, bisa Gus Muhaimin, bisa Pak Erlangga, bisa Prof Mahfud, atau nama-nama lain. Apa faktor yang paling menentukan, Bang Andre? Paling menentukan ini kualifikasi soal calon wakil presiden buat Pak Prabowo ini deh. Apa yang paling menentukan? Yang paling menentukan adalah bisa diterima dan diputuskan dalam musyawarah untuk mufakat sekelompok. Intinya gitu. Jadi Christian, sing sabar, ojo kesusu. Tunggu saja hasil musyawarah untuk mufakat dari para ketua umum ini, gitu Christian. Tapi kalau hasil survei juga dipertimbangkan dong ya, hasil survei. Ini yang kami tunjukkan nih. Tentu. Jadi gini Christian, seluruh aspek tentu kita kaji bersama-sama. Ya, seluruh pimpinan partai akan duduk bersama, berdiskusi bersama, mengkaji bersama-sama, dan kita akan putuskan tanpa voting. Itu, Christian. Kita insya Allah akan bermusyawarah sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia. Tanpa voting itu artinya koalisi saat ini ada 4 partai, ada PAN, ada Golkar, ada PKB, itu yang parlemen ya, non parlemen kan ada PBB ya. Itu tidak akan ada satupun yang hengkang dalam arti menyeberang ke koalisi lain atau kerjasama politik lain, karena kalau hari ini ada di Instagramnya Pak Ganjar posting tuh bareng deket sekali kayaknya dengan Gus Muhaimin, dan Gus Muhaimin juga pernah bilang ke publik ya kalau kita nggak ada tempat di Gerindra ya kita pindahlah ke PDIP. Itu kan sempat disampaikan juga ke publik, Bang Andre. Kita optimis, koalisi kita sangat solid, komunikasi dengan teman-teman PKB itu sangat solid ya. Tidak akan mungkin Pak Prabowo dan Gerindra akan meninggalkan PKB. Ya, jelas kita akan bersama-sama dengan Gus Muhaimin dan PKB ke KPU mengantarkan pencalonan Pak Prabowo. Dan insya Allah karena konsep koalisi kami adalah konsep yang mengedepankan Pak Prabowo selalu mengedepankan persatuan, mengedepankan politik yang santun, politik yang sejuk dan penuh perdamaian. Bahkan koalisi kami itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa ada yang tinggi seranting. Insya Allah akan terus bertambah. Kalau hari ini ada 4 partai parlemen, 1 non parlemen, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan ada beberapa partai lagi yang akan bergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kalau koalisi baru ini saya belum tahu nih namanya, apakah tetap atau tidak. Oh, jadi sekarang masih jelas, koalisi Indonesia Raya ya? Kenapa gimana? Saya belum tahu apakah namanya berubah atau tidak, tergantung kesepakatan. Tapi yang jelas saya bisa sampaikan
dalam waktu dekat ini akan banyak lagi partai yang akan bergabung dalam koalisi kami. Banyak Insya Allah itu, segera. ya. Akan ada Banyak yang deklarasi. dimaksud oleh seorang Andra Rosiade, apakah termasuk dengan partai nomor 14, Partai Demokrat, atau misalnya bersama-sama dengan, katanya tadi kan nggak menutup kemungkinan, misalnya ada masih crossing, saya dengar tadi kalau kita simak ya pemirsa, bisa jadi PDIP bilang juga mau ngambil PKB, atau ada juga Partai Demokrat yang masih masuk, masih crossing nih masing-masing koalisi sementara yang sudah terbentuk. Kita coba bedah lagi, ini sebenarnya sudah Kalau seberapa Cia sudah mengkristal. solid, Christian. Jangan dijawab dulu, kita mau jeda dulu ini, mau iklan. Oke, kita jeda dulu ya. Usai jeda kita akan kembali untuk Anda. Kami akan kembali untuk Anda.